Matius 6 ayat 22 sampai 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Apakah yang dimaksud dengan mata di dalam ayat tersebut? Perhatikan di sini, ada dua jenis mata, yaitu mata yang baik, mata yang jahat. Oke, sekarang kita perlu memberikan penjelasan. Ini pertanyaan sederhana sih. Ya kalau mau jawab secara sederhana ya bisa, tapi saya pikir cobalah kita menjawabnya dengan pemahaman. Jadi ada landasan tafsiran dan buku-buku yang bisa dipertanggungjawabkan untuk menjawab pertanyaan ini. Oke. Ada dua jenis mata yang dimiliki manusia, yakni mata baik dan mata jahat. Ayat 22-23. Mata adalah pelita tubuh. Itu sudah jelas. Dan tugas mata adalah menemukan dan menuntun. Oke, nah sekarang kita lihat penjelasan mata. Yang pertama, mata hati. Jika kita mempunyai kecenderungan pada kebaikan dan kemurahan hati, maka hati itu akan menuntun orang untuk melakukan tindakan-tindakan Kristiani. Seluruh tutur katanya akan penuh dengan terang, penuh dengan bukti-bukti dan teladan-teladan kekristenan sejati. Dan ini semua adalah ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita. Itu penuh dengan terang, penuh dengan perbuatan-perbuatan baik yang merupakan terang kita yang bercahaya di depan orang. Jadi apa yang ada di dalam hati terpancar keluar. Namun jika hati itu jahat, tamak, keras, iri hati, dengki, dan suka mendendam, ya. Nah, sifat seperti ini seringkali digambarkan dengan mata yang jahat. Ini ada dukungan-dukungan ayat Alkitabnya. Maka gelaplah seluruh tubuhnya. Seluruh tutur katanya akan serupa dengan orang yang tidak mengenal Allah dan tidak Kristiani. Coba bayangkan, orang yang hatinya punya dendam, ketika dia berbicara, itu pasti berbeda dengan orang yang hatinya penuh damai sejahtera dan penuh sukacita. Orang yang hatinya iri hati, itu bisa kelihatan keluar tidak? Bisa juga kelihatan keluar di dalam tingkah hidupnya. Jadi perhatikan, di sini memberikan pemahaman kepada kita tentang mata hati, ya, yang bisa terpancar keluar. Kemudian yang kedua, mata pengertian. Mata menilai segala perbuatan nyata dan berfungsi sebagai hati nurani. Fungsinya bagi indera-indera kejiwaan lain sama seperti fungsi mata bagi tubuh yang membimbing dan mengarahkan gerak-gerik anggota tubuh yang lain. Jika mata itu baik, jika mata membuat penilaian yang baik dan benar dan sanggup membedakan hal-hal yang berlainan, terutama dalam hal memilih untuk mengumpulkan harta yang benar, maka mata ini akan menuntun segala perasaan dan tindakan dengan benar. Sehingga semuanya ini akan penuh dengan terang, anugerah, dan penghiburan. Perhatikan baik-baik. Seseorang yang bisa melihat ke arah yang positif, hatinya akan penuh dengan ucapan syukur. Mata memberikan pengertian. Tetapi jika mata itu jahat dan rusak, maka bukannya menuntun orang-orang yang lemah. Mata itu malah justru akan memimpin, memenuhi, dan mencondongkan mereka ke arah yang jahat. Jika mata itu keliru dan mendapat masukan yang salah, hati dan kehidupan pasti akan penuh dengan kegelapan. Dan seluruh tutur kata pun akan menjadi rusak. Ya, coba bayangkan seseorang yang menghadapi masalah, dia mata rohaninya ataupun hati nuraninya mengarahkan kepada dia kepada hal yang positif, maka dia akan mengerti Tuhan menyertai dia, Tuhan tidak meninggalkan dia. Tetapi kalau dia berpikir kepada hal yang jahat ataupun hal yang negatif, maka dia akan sulit sekali untuk berdoa hal yang positif. Bukan tidak mungkin dia akan menyalahkan Tuhan ataupun mencari celah kesalahan bagi orang lain dan sebagainya. Jadi mata itu begitu penting, ya. Nah, sekarang coba ya ini memberikan pemahaman pengertian. Nah, sekarang pemahaman mata berhubungan dengan tujuan dan maksud. Mata adalah tujuan dan maksud. Ya, semua yang saya sampaikan ini merupakan artikel-artikel yang punya landasan. Ya, artinya bukan sembarangan saya karangan sendiri, tidak ya. Dengan mata kita menentukan tujuan akhir yang hendak kita capai. Kita terus memandangnya dan mengarahkan segenap langkah kita sesuai tujuan tersebut. Dalam segala hal yang kita lakukan dalam kehidupan beragama, jika mata kita baik, kita
berniat tulus menetapkan tujuan-tujuan yang benar dan melangkah dengan benar ke arah tujuan. Jika kita bermaksud hanya dan murni demi kemuliaan Allah, mencari kehormatan dan perkenanan semata, mengarahkan segala sesuatu kepadanya, maka mata kita baik. Mata Paulus itu demikian adanya, sehingga dia berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus. Jika kita juga benar dalam hal ini, maka teranglah seluruh tubuh kita. Seluruh tindakan kita akan teratur dan mulia, menyenangkan hati Allah dan menghibur bagi diri kita sendiri. Jadi, kalau kita tahu mata adalah tujuan dan maksud, maka kita akan mengarahkan akhir kehidupan kita bagaimana, tujuan hidup kita bagaimana, arah hidup kita bagaimana, ya, itu menentukan hari-hari yang kita lalui juga, ya. Nah, jadi kalau kita melihat prinsip-prinsip ini, itu sangat mempengaruhi. Ini untuk hal yang baik. Tetapi jika mata itu jahat, tidak memuliakan Allah dan mencari perkenanan daripada Allah, dan hanya mencari puji-pujian manusia, bukannya menghormati Allah, tapi mencari kehormatan diri sendiri, mencari kepentingan sendiri, dengan dalih mencari perkara-perkara Kristus, maka semuanya ini akan merusak segalanya. Atau dengan kata lain, membonceng nama Allah untuk meninggikan diri sendiri, maka jelas itu adalah termasuk mata yang jahat. Ya, jadi kalau ditanya, ya, pemahaman mata ini dan penjelasan cukup banyak, ya pemahamannya, ya tidak sesederhana yang kita pahami.